Saya berharap 15 menit dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Saya berharap diskusi kita berjalan dengan baik, diskusi kita berjalan dengan sungguh-sungguh memetik keilmuan di siang hari ini. Saya cukupkan dulu, saya kembalikan serahkan kepada kedua moderator ya yang akan memandu jalannya diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan teman-teman Hukum 23A. Saya Ulpan Lotifa sebagai moderator dari kelompok 7 yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami. Di sini kami membawakan judul Peran Argumentasi Hukum dalam Menentukan Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara. Sebelum ke materi pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Di sini ada Vanessa Nur Agustina, Rizka Dwi Nabila, Rima Maharani, dan saya sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Rizka. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan terkait pendahuluan terlebih dahulu. Dalam sistem administrasi negara Indonesia, keputusan yang dibuat oleh pejabat atau badan tata usaha negara memiliki kedudukan yang sangat strategis karena keputusan tersebut dapat memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Keputusan tata usaha negara atau yang disebut KTUN dapat menentukan lahirnya hak baru, memberikan kewajiban tertentu, atau bahkan membatasi kebebasan seseorang. Oleh karena itu, setiap KTUN harus dihasilkan melalui proses yang benar, mulai dari kesiapan prosedur, kejelasan kewenangan pejabat, hingga penggunaan argumentasi hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan suatu KTUN menjadi aspek penting karena berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta legitimasi tindakan yang tidak sah, misalnya melampaui kewenangan yang tidak mengikuti prosedur atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Maka masyarakat memiliki hak untuk menggugat melalui mekanisme peradilan administrasi. Oleh sebab itu, memahami memahami bagaimana KTUN disusun, apa saja unsur keabsahannya, dan bagaimana peranannya dalam penyelenggaraan pemerintah menjadi dasar penting dalam kajian hukum administrasi negara. Dengan melihat pentingnya posisi KTUN dalam relasi antara negara dan warga negara, maka pembahasan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sifat, fungsi, serta aspek legitimitas yang harus dipenuhi dalam setiap keputusan administrasi negara. Adapun latar belakang yang akan saya paparkan. KTUN merupakan instrumen administrasi pemerintahan yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam praktiknya, sebagaimana keputusan yang dikeluarkan pejabat seringkali menimbulkan sengketa karena dianggap tidak memenuhi syarat keabsahan, sehingga menjadi objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang disebut PTUN. Situasi ini menunjukkan bahwa argumentasi hukum dalam penyusunan KTUN merupakan aspek krusial untuk menentukan apakah suatu keputusan sah atau tidaknya. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam mengenai unsur KTUN, dasar kewenangan atau prosedur, serta logika hukum yang mendasari menjadinya hal yang penting untuk dikaji sebagai upaya peningkatan kualitas pengambilan keputusan administrasi negara. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Rima Maharani. Saya persilakan. Baik, selanjutnya ada landasan teori.
Di sini argumentasi hukum adalah proses berpikir rasional untuk memberi dasar pembenaran terhadap pendapat atau tindakan hukum. Dan menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah dalam bidang administrasi pemerintah yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Oke, boleh selanjutnya. Nah, lalu di sini ada teori keabsahan keputusan administrasi negara yang menurut Hadjon tahun 1993, keabsahan KTUN ditentukan oleh kewenangan yang dimana kewenangan ini yaitu keputusan harus dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum, lalu ada aspek prosedur atau yaitu keputusan harus dibuat sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang terakhir ada aspek substansi yaitu isi keputusan harus sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak asasi warga negaranya tersendiri. Baik, segitu yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Rima. Selanjutnya pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh Panisa Nur Agustina. Saya persilakan. Selanjutnya, ada peran argumentasi hukum dalam menentukan keabsahan KTUN. Yang pertama, ada menjadi dasar rasional bagi pejabat dalam membuat keputusan. Argumentasi hukum memastikan keputusan tidak dibuat secara subjektif, tetapi didasarkan pada norma, asas hukum, dan pertimbangan logis. Yang kedua, ada menjadi alat ukur hakim dalam menentukan keabsahan. Hakim PTUN menilai apakah kewenangan, prosedur, dan substansi KTUN telah sesuai. Tanpa argumentasi hukum yang kuat, keputusan berpotensi dinyatakan cacat hukum. Yang ketiga, ada menjamin kesesuaian keputusan dengan AUPB, yaitu argumentasi hukum menguji apakah keputusan memenuhi asas seperti kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, dan proporsionalitas. Selanjutnya ada pembahasan model argumentasi yang dipakai hakim PTUN. Kita menggunakan model argumentasi yang meliputi fakta administratif, itu meneliti kronologi, dasar regulasi, pejabat yang menerbitkan keputusan, dan dokumen administrasi terkait. Yang kedua ada identifikasi norma, menghubungkan fakta dengan misalnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jangto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah, dan Asas AUPB. Yang ketiga ada penilaian kesesuaian fakta dan norma. Uji legalitas KUN, yang pertama apakah kewenangannya tepat, apakah prosedur dipenuhi, apakah substansi sesuai hukum, dan hakim menilai apakah alasan penerbitan keputusan masuk akal dan adil. Selanjutnya ada kesimpulan argumentasi hukum menjadi instrumen utama dalam menguji keabsahan KTUN. Jika argumentasi hukum pejabat lemah, maka KTUN bisa dibatalkan. Dan jika argumentasi kuat, KTUN dinyatakan sah dan mengikat. Baik, terima kasih Vanessa. Selanjutnya di sini ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Argumentasi hukum sangat menentukan keabsahan suatu KTUN karena menunjukkan apakah keputusan dibuat dengan kewenangan yang sah, prosedur yang benar, dan substansi yang sesuai hukum serta asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Bagi pejabat, argumentasi hukum menjadi dasar rasional dalam mengambil keputusan, dan bagi hakim menjadi alat nilai validitas keputusan di PT UN. Keputusan yang memiliki argumentasi hukum kuat mencerminkan pertimbangan yang objektif dan adil, sedangkan argumentasi yang lemah sering menunjukkan cacat hukum yang dapat berujung pada pembatalan KTUN. Oleh karena itu, kemampuan pejabat dalam menyusun argumentasi hukum yang sistematis dan berkeadilan penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik sesuai prinsip negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Baik, pemaparan materi kelompok kami telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, mungkin bisa dilanjut ke kelompok selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dari kelompok 8, kami presentasikan terkait hukum dalam penyelesaian masyarakat dengan 4 orang. Yang pertama akan Nenden. Baik, terima kasih moderator. Pada bagian latar belakang ini, kami menjelaskan bahwa argumentasi hukum adalah suatu penyampaian ataupun alasan yang berdasarkan norma, fakta, dan logika untuk mempertahankan suatu pandangan hukum secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme argumentasi hukum ini dimulai dengan mengidentifikasi suatu masalah hukum, mengumpulkan fakta dan bukti, meneliti dasar hukum, lalu menganalisis hubungan. Setelah itu, argumen disusun secara logis, disampaikan di forum hukum, serta dievaluasi dan disempurnakan kembali. Kemudian, dari uraian latar belakang tersebut, makalah ini merumuskan terdapat 2 masalah utama, yaitu bagaimana peran argumentasi hukum dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Kedua, apakah argumentasi hukum hanya dapat dilakukan oleh praktisi saja? Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan Nenden. Baik, selanjutnya ini ada pembahasan di mana dalam makalah kami yang pertama kami membahas mengenai peran argumentasi hukum, yang dimana tujuannya ialah untuk menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa secara rasional berdasarkan norma dan juga fakta, yang dimana tujuannya untuk melindungi hak para pihak yang bersengketa serta membantu hakim untuk mencapai putusan yang adil. Lalu yang kedua, ini kami juga membahas mengenai struktur dalam argumentasi hukum. Struktur ini meliputi identifikasi masalah, penyajian fakta, dasar hukum, analisis, lalu ada penarikan kesimpulan di akhir. Lalu selanjutnya, ini ada peran dari berbagai pihak. Yang pertama dari praktisi, di mana praktisi biasanya seperti hakim, jaksa, ataupun advokat berperan untuk menerapkan serta menilai argumentasi hukum agar proses penyelesaian sengketa berjalan adil dan juga sesuai dengan ketentuan hukum. Lalu yang kedua ini ada peran dari akademisi, di mana akademisi ini berperan mengembangkan teori, meneliti, dan juga memberi kritik terhadap praktik hukum. Melalui pendidikan dan juga karya tulis ilmiah, mereka dapat membentuk dasar pengetahuan serta cara berpikir logis bagi para praktisi dan juga mahasiswa hukum. Dan yang terakhir ini ada peran dari masyarakat,
yang dimana ini masyarakat berperan sebagai subjek hukum yang menerapkan argumentasi hukum dalam kehidupan sehari-hari untuk membela hak, juga memahami proses hukum dan menumbuhkan kesadaran yang tujuannya ini tujuan akhirnya untuk taat hukum. Baik, Sekian moderator. terima kasih kepada Nenek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Stina juga. Baik, di sini ada bentuk di sini ada kelebihan dan kelemahan argumentasi hukum dalam penyelesaian sengketa. Di sini ada bentuk argumentasi hukum dalam penyelesaian sengketa. Bentuk argumentasi hukum dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat dapat berupa litigasi atau penyelesaian melalui pengadilan, ataupun non-litigasi, penyelesaian di luar pengadilan seperti mediasi maupun arbitrase. Argumentasi hukum dalam kedua jalur tersebut digunakan untuk meyakinkan pihak lain ataupun hakim berdasarkan peraturan dan prinsip hukum yang berlaku, dengan tujuan mencapai kesepakatan atau keputusan yang adil. Selanjutnya, Baik, ini adalah kesimpulan yang akan disampaikan. Jadi, argumentasi hukum berperan penting dalam sengketa sebagai sarana menegakkan keadilan dan peran argumen kontribusi dari berbagai dari praktisi, akademik, dan masyarakat secara sinergis. Argumentasi hukum harus disusun secara logis, etis, dan berbasis hukum nyata di masyarakat. Baik, segitu saja persen 8. Yang ditanyakan boleh ketik saja di bulan. Sudah selesai, teman-teman? sudah Bapak. Ya, sebentar ya. Saya minta waktu 1 menit untuk mereview. Silakan dilanjutkan ke diskusi terlebih dahulu. Nanti saya akan review di akhir
perkuliahan, termasuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikannya. Mohon dicatat, disebutkan namanya, ditujukan untuk kelompok mana, dan yang menjawab tidak harus presentatornya terlebih dahulu, boleh teman-teman yang lainnya, nanti presentator juga akan ikut membantu. Silahkan teman-teman sekalian, saya berharap ini di sisa-sisa pertemuan kita, teman-teman bisa lebih aktif berdiskusi ya. Disebutkan namanya ya teman-teman sebagai bagian dari propping teman-teman. Baik, teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 7. Silahkan teman-teman, ini kaitan dengan tadi apa argumentasi hukum dalam putusan-putusan tata usaha negara ini sangat menarik juga teman-teman karena kajian kita sebagai seorang ahli hukum itu tidak hanya berbicara tentang putusan-putusan hakim di pengadilan agama atau di pengadilan negeri atau dalam kasus perdata atau dalam kasus pidana, tetapi juga yang lebih konseptual ya, dan itu hubungannya komprehensif termasuk dengan bagaimana undang-undang apa namanya peraturan negara yang lain itu dalam undang-undang atau dalam hukum tata usaha negara dengan persidangan yang berbeda gitu ya. Jadi teman-teman saya berharap diskusinya berikan apa pemahaman yang lebih baik bagaimana kemudian putusan-putusan hakim dalam tata usaha negara itu menjadi diskusi yang juga di dalamnya penuh dengan argumentasi hukum. Kemudian tadi bagaimana apa dalam aplikatif di masyarakat argumentasi hukum memegang peranan yang sangat penting, dan ini akan sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita apa namanya melakukan pendalaman keilmuan. Silakan teman-teman sekalian. Saya izin bertanya. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, silakan Abi. Silakan. Buka Perkenalkan, belum, Pak? saya Wirama Putra. Jadi Ya, silakan, apakah Abi. ya baik Pak. Apakah argumentasi hukum itu selalu menghasilkan keadilan? Kalau nggak menghasilkan itu apa faktor yang membuatnya gagal gitu?
Jawab, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, silahkan. Jadi kan yang ditanyakan oleh Abi itu eh, hukum itu selalu menghasilkan keadilan. Dan apa faktor yang membuatnya? Nah, jadi saya ya tidak selalu karena argumentasi hukum menghasilkan keadilan. Hak memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya, hukum, waktu, dan biayanya juga. Selain itu juga ketidaklengkapan fakta dan peraturan juga dapat argumentasi hukum tidak mencerminkan eh, jawaban lain boleh dibantu. Itu saja jawaban. Bisa diulangi nggak apa faktor yang membuatnya nggak selalu menghasilkan keadilan? Jadi jadi nggak selalu menghasilkan keadilan. Misalkan salah satu pihak memiliki akses besar terhadap sumber daya seperti ahli hukum, juga. Selain itu juga ketidaklengkapan celah dalam peraturan itu dapat menyebabkan mencerminkan keadilan. Apakah jelas? Ya, jelas.